Cuaca bulan Desember mulai menggila. Salju turun tanpa berhenti selama seminggu dan angin keras mulai berubah menjadi badai. Di dalam istana yang megah dan hangat itu, di kursi yang sama dengan yang diduduki anaknya hampir setahun yang lalu, Ibu Arman memandang keluar jendela dengan hati disayat-sayat selama berjam-jam. Ketika Tuan Krom menemukan istrinya di depan jendela kaca, ia ingat setahun yang lalu ketika Arman juga memandang salju yang turun. Perlahan ia menyentuh bahu istrinya. Nyonya Krom memegang tangan suaminya dan mengecupnya dengan penuh kasih sayang. Papa, di luar itu entah di mana anak kita dan apa yang ia lakukan sekarang. Saya tahu ia pasti sangat kedinginan. Terkadang seorang anak laki-laki harus belajar menghargai perintah orang tuanya, Mama. Anak kita akan menjadi orang yang amat hebat bila ia sadar nantinya. Nyonya Krom tersenyum. Kekerasan hatimu dulu menarik hati saya, dan saya tahu kekerasan hatimu itulah yang nantinya akan menghancurkan saya. Ketika pembicaraan itu berlangsung, di tempat yang dingin seperti kutub dan di tengah-tengah suasana yang serba kekurangan, Arman bersama beberapa pria lain sedang mencoba mencari kepingan-kepingan kayu untuk menghangatkan 12 bayi yang sudah separuh membeku. Seharian tadi ia sudah mendatangi hampir 30 bangunan-bangunan baru dan meminta puing-puing yang masih bisa dipakai untuk bahan bakar. Tapi benar-benar tidak banyak kayu bakar yang bisa dipakai di tengah-tengah musim dingin yang begitu keras. Malam itu, lunglai seperti ikan dan tanpa daya sedikit pun. Arman memandangi 3 dari 12 bayi itu meninggal di depan matanya. Ia menyembunyikan air mata di balik tangannya dan memutuskan bahwa seluruh keuangan mereka yang ada akan digunakan untuk menyelamatkan mereka semua. Pada malam ketika badai berhenti, alam mendadak menjadi sunyi. Satu demi satu gundukan-gundukan manusia bangun dari tidur mereka. Mereka membangun gedung. Mereka harus dihentikan karena badai turun malam itu, berlangsung selama 3 hari 3 malam. Suhu turun hingga 20 derajat di bawah titik beku. Malam itu dimulai perjuangan melawan hidup yang paling keras. Setiap tulang dan gigi gemeretak melawan alam, dan sisa-sisa semangat yang masih ada dimanfaatkan untuk membuka mata mereka agar mereka tidak mati dalam tidur. Dengan perut yang kosong dan tulang yang sudah tidak lagi mampu menahan beban, mereka hanya bisa terduduk pasrah dan melihat sinar kehidupan yang direnggut satu persatu dari mata mereka. Pada hari kedua, seorang pendeta gereja, Pendeta Marcel, datang beserta beberapa petugas sukarelawan, mengungsikan sebagian pengemis wanita dan anak-anak ke dalam ruang gereja. Arman menolak ikut, dan ia tinggal bersama sebagian pengemis lainnya yang ingin tinggal di rumah mereka yang baru. Itu adalah saat di mana persahabatan dengan Pendeta Marcel yang membantu bebannya selama tahun-tahun berikutnya dalam membangun rumah Tuhan. Pada malam ketika badai berhenti, alam mendadak menjadi sunyi. Satu demi satu gundukan manusia bangun dari tidur mereka. Dengan tertatih-tatih mereka bangkit dan mencari rekan-rekan mereka yang masih selamat. Selama 3 hari itu, 29 pengemis tua dan 11 bayi meninggal. Tubuh mereka dikuburkan di sebelah bangunan rumah itu sebagai tanda kemengisan alam. Dan mereka bangkit lagi untuk memandang tahun baru. Mereka memandang matahari yang terbit, menghapus sisa air mata mereka, dan menghadapi 1 tahun berikutnya yang penuh dengan beban berat di bahu. Dibantu Pendeta Mikael, kembali Arman mencari $1 demi $1, sementara di lacinya
Jutaan dolar bisa diraih hanya dalam sekali tanda tangan. Tersendat-sendat, dinding-dinding mulai meninggi sesenti demi sesenti. Pada Natal kedua, datang kartu Natal berikutnya di meja Tuan Marcel Crom. Selamat Hari Natal, Ayah Ibu. Saya ingin mengabarkan sebuah kabar gembira. Lantai telah berdiri, tapi atap masih belum jadi. Kami kehabisan uang dan saya benar-benar tidak tahu di mana lagi kami harus mencari uang untuk meneruskan rumah ini. Mohon kesediaan Papa dan Mama untuk menyisihkan sedikit waktu untuk menjenguk kami dan mengulurkan sedikit bantuan. Ibunya sakit keras setelah membaca itu. Penasehat Tuan Crom berkata bahwa mereka harus cepat-cepat menjemput Arman. Tetapi kekerasan hati Tuan Crom yang identik dengan kerajaan bisnisnya muncul lagi. Ia hanya berkata dengan dingin bahwa anak itu harus muncul di rumah ini, bukan ia yang muncul di sana. Sorenya ia hanya menyampaikan balasan. Kami semua sehat-sehat dan gembira dengan perkembangan gerejamu. Prinsip saya tidak berubah. Kalau kau bersedia meninggalkan tempatmu, gerejamu akan ayah bangun. Harap menghubungi Papa untuk membicarakan jumlah yang kau butuhkan. Salam Papa Mama. Tapi 4 hari lewat tanpa kemunculan Arman Crom. Pada malam kelima, pukul 22:30, di atas pembaringannya, Nyonya Crom meninggal dunia. Suaminya memeluknya dengan penuh kegetiran, tapi wajahnya tetap keras. Saat itu kembali badai Desember melanda seluruh negeri. Kali ini diikuti angin berputar. Selama 4 hari 3 malam, topan mencoba menghancurkan segala sesuatu yang menghadang di hadapannya. Puluhan pohon-pohon, kaca-kaca jendela, dan tiang-tiang listrik berterbangan. Di dalam bangunan separuh jadi, angin dengan leluasa masuk melalui atap yang masih terbuka dan menerbangkan benda-benda milik mereka dan sebaliknya menghantam kepala-kepala mereka dengan benda-benda jalanan. Berpelukan dengan gelandangan-gelandangan lainnya, Arman menengok ke sekitarnya dan diam-diam bersyukur bahwa setidaknya dinding itu sudah berdiri dan kini sedang melindungi mereka dari kematian yang paling mengerikan. Pada malam kedua, kembali Pendeta Mikhael mengunjungi mereka dan mengangkut anak-anak kecil. Ini adalah saat ketika ia memperhatikan darah yang keluar dari batuk Arman yang berusaha disembunyikan dengan sia-sia di balik lengan mantelnya yang tipis. Malamnya, Pendeta Mikhael berdoa dengan sepenuh jiwanya agar Tuhan menyertai anak manusia satu ini, yang perjuangannya untuk sesama begitu sulit dibayangkan. Dan Tuhan mendengar doa itu. Badai berhenti pada hari keempat, tepat sehari sebelum hari Natal. Malam Natal itu, di tengah-tengah salju, Arman Crom menunggu kedatangan ayahnya. Tapi hingga malam menjelang, ayahnya tidak muncul. Ia membuka buku notis kecilnya yang sudah lusuh seperti bungkus kue dan menandai nama-nama yang tahun depan mungkin bisa membantu mereka membangun atap rumah itu. Tapi ia sadar bahwa ia hanya mencoba meraih angin. Sudah hampir setengah tahun ini ia tidak lagi mendapatkan dukungan dari siapapun. Teman-teman ayahnya yang dulu mendukung untuk menarik simpati ayahnya menyadari bahwa apa yang mereka lakukan tidak mendapat nilai tambahan di mata orang kaya itu. Dan kini tidak seorang pun yang melihat keuntungan di dalam keterlibatan dengan orang-orang miskin seperti Arman. Tahun berikutnya adalah tahun yang amat berat bagi Arman Crom. Terkadang beberapa minggu dilewati tanpa kegiatan apapun karena mereka tidak mempunyai uang apapun. Sumbangan sosial yang digerakkan oleh Pendeta Mikhael juga berhenti karena di lingkungan mereka juga dibangun gereja baru lainnya.
Ini adalah saat-saat di mana keinginan untuk kembali paling keras menggoda Arman. Ia membayangkan di laci mejanya setumpuk cek yang pasti belum bergeming dari posisinya selama 3 tahun. Bisa membantunya membangun gereja orang-orang ini. Tapi kekerasan hatinya di titik darahnya yang diwariskan dari orang paling keras di negeri ini kembali meletup. Dan ia menggertakkan giginya. Roda waktu kembali berputar. Kartu Natal ketika datang pada tahun ketiga. Sebagian rumah kami sudah jadi, Ayah. Mohon ayah dan ibu sudi menjenguk kami dengan melihat mungkin ayah dan ibu bisa mengerti apa yang sedang kami perjuangkan. Kalau papa kesini, yang pertama kali papa lihat adalah saya, karena saya menunggu di luar. Mohon jangan dianggap bahwa undangan saya bermaksud menghina ayah dan ibu. Semoga Tuhan beserta ayah dan ibu hingga selamanya. Mata Tuan Krom panas menerima surat itu. Ia berteriak dalam hati. Anak bodoh, ibumu sudah meninggal setahun yang lalu dan kamu masih mengirim surat Natal. Ia membuang surat itu ke dalam kotak surat dan kembali ke tumpukan pekerjaannya. Tetapi di benaknya terus terbayang anaknya. Belum pernah ketegaran hatinya diganggu perasaan rindu yang begitu hebat, baik kepada anaknya maupun kepada istrinya. Untuk pertama kalinya ia merasa bahwa mungkin ia tidak cukup adil pada keluarganya. Ellen, ia mendesah memanggil istrinya. Bantu saya melewati masa-masa ini, ucapnya. Pada saat itu angin dingin masuk dan kartu Natal Arman yang lusuh itu jatuh ke lantai. Tuan Krom memperhatikan kartu itu sejenak, merenung dan bangkit berdiri. Ia memanggil Willy dan menyuruh menyiapkan armadanya. Angin dingin bertiup membawa butir-butir salju yang menari-nari seperti gila. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Arman Krom dengan penuh harapan menunggu kedatangan ayahnya di luar rumah miskinnya. Ia telah memakai jaketnya yang terbaik dan telah menyisir rambutnya. Ia menyisipkan kertas-kertas di antara bajunya untuk membantunya mengatasi hawa dingin dan membalut ujung-ujung kakinya dengan lembaran karet bekas agar tidak beku. 1 jam, 2 jam, 3 jam, ia menunggu. Dan akhirnya terdengar kasak kusuk orang-orang papa itu ketika beberapa mobil muncul dari kejauhan. Untuk pertama kalinya mata Arman Krom bersinar. Ia mengenali mobil ayahnya, tapi ia takut bahwa ayahnya tidak ikut datang. Tuan Krom tiba di tempat itu mengendarai mobil mewahnya, diikuti oleh 16 sedan lain yang berisi 64 pengawal dan petugas keamanan. Ke-17 mobil itu berhenti tepat di hadapan Arman Krom yang tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Dari dalam mobil, Tuan Krom dengan jasnya yang panjang dan tongkatnya yang berlapis emas keluar dan memandang sekeliling dengan perasaan jijik. Matanya melihat bangunan separuh jadi itu yang jelas amat kasar dan amat sederhana. Langit senja yang mulai temaram membuat bangunan itu lebih tampak seperti puing-puing bangunan yang terbakar. Matanya beralih lagi ke arah ratusan gelandangan yang tanpa harapan berdiri mengelilingi mereka. Karisma orang tua itu begitu hebat, sehingga saat kakinya menjejak salju, separuh kerumunan gelandangan itu mundur tanpa sadar. Kemudian ia melihat seorang pria kurus kering dengan jaket tipis duduk di tengah-tengah jalanan bersalju, melambai ke arahnya, dan hatinya tercekat. Tidak mungkin, ia berteriak dalam hati. Tidak mungkin pria itu anakku. Arman Krom tersenyum lebar.
Selamat datang di tempat kami, Papa. Banyak-banyak terima kasih karena Papa bersedia datang ke sini. Inilah tempat yang selalu saya sebut dalam surat Papa. Untuk sesaat Tuan Krom tidak bisa berkata apa-apa. Pria itu memandang Arman Krom. Tapi tulang pipinya menonjol, tubuhnya agak bungkuk, rambutnya tipis memutih di sana-sini. Matanya cekung dan sendi-sendinya keluar dari lapisan kain tipis yang dipakainya. Arman, suara Tuan Krom menggelegar. Apa yang telah kau lakukan pada hidupmu? Hentikan segala nonsens ini. Dan ikut saya pulang sekarang juga. Tapi Papa, justru saya mengundang Papa agar Papa bisa melihat sendiri betapa kami butuh bantuan Papa. Saya tidak akan membantu sesen pun. Saya kesini untuk menjemputmu pulang. Arman Krom menunduk penuh kedukaan. Angin dingin membuat bibirnya gemetar dan ia batuk beberapa kali. Dan tergesa-gesa menutupi tetesan darah di salju dengan tangannya. Suaranya adalah suara manusia yang sudah kehilangan pengharapan apapun ketika ia berbisik. Papa, saya tidak mungkin meninggalkan pekerjaan ini. Saya tidak mungkin meninggalkan mereka. Wajah Tuan Krom tetap teguh ketika ia mencabut selenggar cek dan berkata, saya beri engkau sebuah tawaran. Ini adalah selembar cek kosong yang bisa kau isi dengan jumlah berapapun. Dan dalam 10 menit petugas bank akan mengantar jumlah yang kau tulis di sana. Tapi kau harus ikut saya pulang ke rumah sekarang. Mereka bukan cuma butuh uang. Mereka membutuhkan saya, Papa. Kau bisa memikirkan tawaran saya dan menghubungi saya bila kau berubah pikiran. Dan Tuan Krom bergerak ke arah mobilnya. Tapi langkahnya terhenti saat ia mendengar bisikan Arman Krom. Kami tidak butuh apa-apa lagi, Papa. Dan bangunan itu tidak bisa dilanjutkan. Hanya Papa satu-satunya yang bisa saya hubungi karena saya tidak bisa kemana-mana lagi. Saya akan lakukan apapun yang Papa inginkan, tapi mohon sekali ini saja, biarkan saya menyelesaikan panggilan nurani saya. Dan Arman berlutut di hadapan papanya. Tuan Krom, maafkan saya, kata Willy seperti itu. Udara amat dingin, dan Tuan muda Arman amat menderita. Sudilah Tuan mendengar. Jangan ikut campur, Willy, bentak Tuan Krom yang kekerasan hatinya membawa bisnisnya ke jenjang tertinggi di negeri ini. Ia memandang anaknya dengan dingin dan berkata, apa yang saya katakan tidak berubah. Kau tinggalkan mereka sekarang, sebagai gantinya mereka akan mendapatkan uang. Saat itu angin dingin bertiup, diikuti gelegar Tuan Krom. Arman Krom, lihat dirimu sekarang. Kau tidak ubahnya seperti sebuah karung. Pernah kau bertanya, bila kau mati nanti, siapa yang akan membiayai pemakamanmu? Arman Krom hanya terdiam. Segala perjuangannya kini sudah mencapai akhir. Namun, berlahan seorang pengemis tua menjawab pertanyaan orang kaya itu dengan merogoh kantongnya dan menaruh sekeping uang di hadapan Arman. Kemudian pengemis kedua juga maju ke depan dan menaruh seluruh isi kantongnya di hadapan Arman. Gerakan itu diikuti oleh beberapa pengemis lain dan lainnya dan lainnya. Hingga sesaat kemudian mereka berbaris untuk menaruh harta mereka yang terakhir di hadapan Arman Krom. Ketika setiap dari mereka selesai menyumbangkan harta mereka di hadapan Arman, terdapat tumpukan kecil uang-uang receh yang tampak jelas tidak banyak nilainya. Suasana hening sesaat.
Kemudian Willy maju ke depan dan menaruh dompetnya ke depan tumpukan uang itu. Diikuti oleh setiap orang dari petugas keamanan dan pengawal yang menyertai Tuan Krom. Tuan Krom hanya berdiam tanpa bergeming. Angin dingin bertiup lagi, dan kali ini tubuh Arman rebah ke depan. Saat itu Tuan Krom bertanya pada dirinya sendiri, "Krom, apa yang telah kau lakukan?" Dengan panik ia maju menubruk anaknya. Arman, Arman. Arman terbatuk dan membuka matanya. Senyumnya yang lemah bersinar di keremangan malam. "Papa, mau melihat-lihat ke dalam bangunan?" "Papa akan membawamu ke rumah sakit, Arman." "Tidak perlu, saya tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Saya ingin Papa melakukan satu hal untuk saya." "Katakan, Arman, katakan, apapun." Tubuh anaknya terasa begitu tipis dan ringan dalam pelukannya. Air mata Tuan Krom menitik keluar untuk pertama kalinya, mengakhiri semua kekerasan hatinya selama setengah abad. "Bawa saya ke dalam, Papa. Akan saya tunjukkan apa yang sudah saya mulai dan apa yang bisa Papa selesaikan." Ratusan pasang mata mengikuti orang paling kaya itu mengangkat tubuh anaknya dan menggendongnya masuk ke dalam bangunan. "Ini adalah bangsal untuk mereka yang sedang sakit, Papa," kata Arman Krom sambil menunjuk bangunan yang diisi dengan dipan-dipan kayu. Di atas mana terletak tubuh-tubuh kurus kering. Dan ini adalah tempat anak-anak kecil belajar. Tuan Krom menggendong anaknya yang sudah sekarat. Tuan Krom berjalan terus dan Arman memberi penjelasan tentang bagian-bagian bangunan yang mereka lewati. Tempat orang-orang jompo, tempat beribadah, tempat tinggal sementara, ruang perpustakaan, dan beberapa tempat lainnya. Dan selama itu, angin dingin terus bertiup dan tubuh Arman semakin lemah. Air mata Tuan Krom menetes semakin deras, dan ia tidak berkata sepatah kata pun. Kalaulah ia mau mendengar anaknya sekali saja, kalaulah ia menghadiri undangan Natal anaknya dulu, kalaulah ia tidak terlalu keras dengan prinsip ekonominya, kalaulah. Tapi semuanya terlambat. Pukul 18:30 senja itu, di dalam pelukan ayahnya, Arman menutup matanya. Selama 2 jam penuh Tuan Krom memeluk anaknya dengan ketat. Walau angin Desember bertiup dengan hebat dan butiran-butiran salju pontang-panting seperti gila. Di tengah-tengah gemuruh badai yang mulai menggila, orang-orang masih bisa mendengar lolongannya ketika ia berseru, "Maafkan Papa, maafkan Papa, maafkan Papa Arman sayang." Dan tahun demi tahun setelah itu, orang-orang masih membicarakan saat di malam Natal, di tengah-tengah hujan salju, seorang pria kaya raya dengan jas mewah memangku tubuh anaknya yang membeku, sambil menciumi wajahnya dan melolongkan penyesalan. Seminggu setelah itu, di tempat yang sama, Tuan Krom datang bersama stafnya dan mereka merayakan Natal yang pertama bersama ratusan orang miskin di bangunan separuh jadi, yang dibangun Arman selama 3 tahun. 6 bulan setelah itu, bangunan itu berdiri dengan megah. Dan tahun demi tahun setelah itu, rumah Arman menjadi rumah penampungan orang-orang miskin yang paling terkenal dan pintunya selalu terbuka untuk ribuan orang-orang papa dan miskin yang benar-benar butuh perlindungan dari kejamnya kehidupan mereka. Wajah Tuan Krom masih tetap dingin, dan dia tetap memerintah kerajaan bisnisnya dengan tangan besi.
Tapi tiap Natal ia akan keluar dari istananya yang megah dan membaur dengan ratusan orang-orang miskin. Karena di antara merekalah ia bisa merasakan kehadiran anak tunggalnya yang begitu dicintainya dan memenuhi satu-satunya keinginannya semasa hidup.